Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Gagal namun tak dibuang. Salam saudaraku. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah membuang orang yang gagal dalam hidupnya. Tuhan akan memulihkan orang tersebut. Tuhan akan membentuknya kembali sehingga dia menjadi orang yang berguna. Siapa yang tidak mengenal Simon Petrus, seorang murid Tuhan Yesus yang begitu semangat, pemberani, dan spontanitas. Simon Petrus selalu berada di sisi gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Dia begitu setia. Namun karena ketakutanlah, maka Simon Petrus kemudian menyangkal gurunya 3 kali sebelum ayam berkokok, tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu berpalinglah Tuhan Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Namun hari itu, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, di tepi danau Tiberias, Tuhan Yesus berkenan untuk menampakkan diri kembali kepada Petrus dan teman-temannya. Ketika matahari terbit di tepi pantai Tiberias, Simon Petrus dan 6 temannya makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah engkau? Karena mereka tahu Dia adalah Tuhan Yesus. Saat makan bersama seperti ini mengingatkan mereka kebiasaan mereka bersama dengan Tuhan Yesus, duduk berkeliling bersama, makan bersama, dan Tuhan Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajar mereka. Namun hari itu Tuhan menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan Petrus. Sesudah sarapan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalimat lebih daripada mereka ini lebih tepat diterjemahkan lebih daripada semua ini atau lebih daripada hal-hal ini, yaitu perahu dan ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Petrus merasa sedih. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada teman-temannya. Tuhan Yesus mempertanyakan kasih dan kesetiaan Petrus. Petrus merasakan tatapan Tuhan Yesus yang menembus hatinya, sementara menunggu jawabannya. Petrus tidak akan lagi menyombongkan diri tentang kasihnya. Dia tidak akan membual lagi. Petrus dengan hati-hati memilih jawabannya. Ia menggunakan istilah kasih yang artinya persahabatan. Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Tuhan Yesus melihat kejujuran hati Petrus dan Tuhan berkata, berilah makan anak-anak dombaku. Petrus tidak tahu apa arti perintah Tuhan Yesus itu, tetapi di hatinya dia ingin melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus.
Petrus tidak pernah menyangka bahwa Tuhan Yesus akan menanyakan hal itu untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sangat malu dengan pertanyaan Tuhan Yesus yang masih menggunakan istilah agape untuk kasih. Tuhan Yesus ingin mengetahui apakah Petrus mengasihi dia sehingga rela mengorbankan segalanya bagi Tuhan Yesus. Tetapi Petrus malu karena ia telah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Karena itu Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan jawaban yang sama. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku menyayangi Engkau. Menanggapi jawaban Petrus, Tuhan memberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Tuhan Yesus bertanya kembali kepada Petrus, tetapi menggunakan pilihan kata yang digunakan oleh Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau sungguh-sungguh menyayangi aku? Petrus merasa sangat sedih karena Tuhan Yesus bertanya kepadanya untuk ketiga kalinya, apakah dia mengasihi Tuhan Yesus. Petrus ingat bagaimana dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka benarlah jika Tuhan Yesus bertanya juga sebanyak 3 kali. Sekalipun Petrus ingin memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa ia mengasihinya dengan kasih yang tidak padam, Petrus tahu bahwa kejujuranlah yang harus dia katakan. Dan pada akhirnya dia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangi Engkau. Dengan kata lain, Petrus mau mengatakan, Tuhan, Engkau tahu apa yang sudah aku lakukan. Aku telah menyangkali Engkau 3 kali dan aku mau berubah. Aku mau sungguh-sungguh menyayangi Engkau. Mendengar jawaban Petrus, Tuhan Yesus memberikan tugas kembali. Berilah makan domba-dombaku. Tuhan Yesus memulihkan Petrus di tempat asalnya, di mana Tuhan memanggil dia. Saudara, tidak cukup hanya niat baik untuk mengikut Tuhan. Diperlukan komitmen dan kejujuran kepada Tuhan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan kalau kita jujur, berserah kepada Tuhan, dan berkomitmen kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk terus mengiring Dia sampai Dia menjemput kita semua. Yang pasti, Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang gagal. Yang penting orang itu mau dipulihkan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki Tuhan dan Juru Selamat yang begitu mengasihi kami, sehingga ketika kami mengalami kegagalan seperti Petrus, Tuhan tidak pernah membuang kami. Tuhan menjangkau kami dengan kasih-Mu. Tuhan memulihkan kami. Tuhan membentuk kami kembali supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk terus setia kepada Tuhan, sama seperti Engkau telah setia sampai mati di atas kayu salib demi kami manusia. Kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan malu ketika engkau gagal, sekalipun orang lain tidak dapat menerimamu. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang orang yang gagal. Izinkan Dia mengerjakan dan memulihkan hidupmu.
Lebih baik dipulihkan Tuhan daripada hidup ini berakhir tanpa kenangan di hati banyak. Tuhan Yesus memberkati.